praktik coaching. Jadi di sini kami ambil 2 kasus. Kasus yang pertama, saya sebagai coach dan Ibu Shirley sebagai coaching. Kasusnya bahwa Ibu Shirley seorang guru bahasa Indonesia mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Sementara kasus yang kedua, ini antara guru dengan siswa. Jadi nanti Ibu Paskanista sebagai coach dan saya sebagai coaching. Saya mengambil peran sebagai seorang siswa. Oke, baik. Kita langsung ke kasus yang pertama. Saya sebagai coach, saya sendiri Ibu Elfrida sebagai coach dan Ibu Shirley sebagai coaching. Oke, Ibu silakan. Selamat pagi Ibu Elfrida. Halo. Halo. Ya, bisa dengar suara saya? Ibu. Iya. Oke, saya sudah dengar suara. Lanjutkan. Selamat pagi Ibu Elfrida. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Ibu apa kabar? Baik. Baik. Ibu luar biasa, puji Tuhan, baik. Nah, syukur. Ibu, saya mau tanya, Ibu ada waktu kan? Untuk Ibu ada. Apa ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, begini. Saya ini ada sedikit permasalahan di kelas. Saya mau minta waktu dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu untuk mendengarkannya? Apa sih yang tidak buat Ibu? Begini Bu, saya ini merasa akhir-akhir ini anak-anak yang saya ajar itu antusiasnya sangat kurang ketika saya les. Dan pengumpulan tugasnya itu juga kurang, Ibu. Apakah Ibu bisa bantu untuk mencari jalan keluarnya? Oh, begitu. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Yang saya harapkan obrolan dari kita ini, Ibu bisa memberikan saya solusi atau jalan keluar terhadap masalah yang saya alami. Oh iya, jadi menurut Ibu, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ya, menurut saya itu akhir-akhir ini mungkin saya itu ketika pembelajaran itu mungkin selalu monoton, pembelajaran yang tidak memberikan semangat untuk memberikan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Terus belajar, ketika meles itu saya selalu monoton. Mungkin itu yang membuat anak-anak tidak senang untuk menerima pembelajaran dari saya, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut Ibu nih, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran, Bu? Oh, itu yang pertama saya akan merancang model pembelajaran. Saya akan merancang model pembelajaran sehingga murid-murid bisa antusias. Yang kedua itu saya juga berusaha untuk belajar tentang RPP berdiferensiasi. Itu saya akan membagikan murid berdasarkan minat dan bakat siswa.
Mungkin itu yang saya rencanakan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Itu saya ya, supaya mereka tidak bosan, saya akan menggunakan uh, bahan pembelajaran itu. Selama ini saya gunakan tak hanya buku bahasa Indonesia, dan saya akan berencana untuk pembelajaran itu mungkin lewat YouTube, terus uh, lewat video yang membuat mereka senang, sehingga mereka bisa senang menerima pembelajaran di saat saya sedang les. Itu yang saya rencanakan. Oh iya begitu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, Ya. apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, Ibu, itu mungkin penyebabnya itu mungkin saya kasih tugasnya terlalu banyak. Saya kasih tugasnya terlalu banyak, baru tidak ada di buku sumbernya itu, sehingga siswa malas untuk mengerjakan. Seperti itu, Ibu. Oh begitu. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Bu? Saya hanya menggunakan sumber pembelajaran itu buku bahasa Indonesia saja, Ibu. Oh iya. Menurut Ibu, pada pembelajaran materi pembelajaran yang Ibu ajar tersebut, apakah ada sumber belajar selain buku teks? Ada Bu, ada tuh selain dari buku teks itu ada seperti di YouTube, kita bisa kasih mereka nonton YouTube, video. Apalagi kami bahasa Indonesia ini kan tentang teks deskripsi, tentang pantun, saat itu kan ada. Jadi semuanya itu ada di YouTube dan di video. Jadi saya sudah merencanakan untuk diminta mereka membawa HP di saat diskusi, sehingga mereka melihat sambil menonton di video dan YouTube sambil mendengar apa yang saya jelaskan, sehingga membuat mereka semangat untuk belajar. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Nah, Ya. jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya ke depannya itu, saya akan lebih aktif lagi untuk menyiapkan model pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswanya lebih senang. Menyiapkan dari YouTube, video, bahan ajar yang bersesuaian dengan EPP berdiferensiasi, Bu. Oke, baik. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya. Amin. Apa komitmen Ibu kira-kira terhadap rencana Ibu ini? Saya akan menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar yang membuat murid-murid senang. Saya akan berencana untuk membuat mereka senang, Ibu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Terima kasih Ibu Elfrida untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan oleh murid, Ibu. Amin, Bu. Baik Ibu Elfrida, terima kasih waktunya ya. Sama-sama, Bu. Sekarang saya pamit untuk masuk kelas dulu. Silakan, Ibu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, sekarang kasus kedua. Kasus kedua, Ibu Paskanista sebagai guru, sebagai coach, dan saya sendiri, Ibu Elfrida, sebagai coaching atau sebagai berperan sebagai siswa yang mempunyai masalah terhadap guru mata pelajaran matematika. Oke.
Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Nak. Mari masuk. Silakan taruh tasmu di meja. Boleh saya duduk di sini, Bu? Silakan, boleh. Baik. Ida, Terima kasih, Ibu lihat akhir-akhir ini kamu tidak semangat untuk belajar. Terus malas-malasan. Apakah kamu ada masalah? Kalau kamu ada masalah bisa cerita sama Ibu. Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar. Saya selalu memikirkan kenapa ya, Bu. Ibu guru mata pelajaran matematika itu selalu menyindir saya kalau sedang mengajar di kelas, Bu. Menyindir? Kenapa guru matematika menyindir kamu, Ida? Bolehkah kamu menceritakan perasaan apa yang sedang kamu alami sekarang di Ibu? Iya, Bu. Soalnya kalau di kelas itu, Ibu selalu bilang pada teman sekelas saya sambil matanya tertuju pada saya, Bu. Ibu guru matematika itu sering bilang seperti ini, Bu. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang tidak datang les matematika akan rugi karena kurang memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Lalu, bagaimana pendapat Ida? Benar sih, Bu, apa yang dikatakan Ibu guru matematika itu, bahwa les matematika itu penting. Terus, kenapa kamu tidak pernah datang ikut les matematika? Maaf, Bu, saya datang pun Ibu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya. Mungkin Ibu itu tidak suka sama saya barangkali, Bu. Iya. Jadi, menurut kamu, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa? Membicarakan bagaimana solusi yang tepat, Bu, supaya menyindir saya, Bu, nilai yang jelek pada saya, Bu. Nah, begitu. Kalau begitu, coba apa hambatan atau yang menghalangi kamu supaya kamu tidak bisa datang les tidak bisa ikut les matematika. Nah, begini, Bu. Kebetulan lesnya diadakan sore hari, dimulai jam 4 sampai jam 6. Sedangkan pada jam tersebut, saya harus melaksanakan pekerjaan rumah kantor. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utama dalam hal ini? Apakah les matematika atau membantu orang tua di rumah? Menurut saya sih, Bu, kedua-duanya penting, Bu, bagi saya. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok, Bu. Coba kalau seperti itu, bagaimana caranya untuk mengatasi masalahmu itu, Ida? Mungkin saya